Sebenarnya CAS boleh sarankan kepada FIFA untuk meningkatkan denda dan penggantungan jika FAM tidak berjaya di peringkat CAS. Selepas itu, jika FAM kalah di CAS, FIFA Tribunal akan bermesyuarat untuk mengambil keputusan berhubung status 7 pemain ini sama ada boleh bermain untuk Malaysia atau tidak. FAM Malaysia sudah tamat. Kekalahan telak di sidang CAS, reputasi jatuh, dan masa depan sepak bola Malaysia yang suram. Hari ketika Malaysia jatuh dalam krisis terbesar sepanjang sejarah sepak bola mereka. Belum pernah dalam sejarah modern sepak bola Asia Tenggara, sebuah federasi sepak bola mengalami tekanan seberat yang dialami Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pada tahun 2025. Semua bermula dari skandal naturalisasi yang menjerat 7 pemain timnas Malaysia, yang seharusnya menjadi tonggak kebangkitan Harimau Malaya, namun justru berubah menjadi awal kehancuran. Proses naturalisasi yang seharusnya menjadi strategi jangka panjang malah berubah menjadi bom waktu. Dokumen-dokumen pemain dinyatakan bermasalah. Sebagian besar tidak memenuhi standar verifikasi FIFA, sebagian lainnya diduga menggunakan keterangan keluarga yang sulit diverifikasi. Ketika FIFA mulai membuka investigasi, banyak pihak mengira ini hanya akan menjadi teguran ringan, mungkin denda, mungkin peringatan. Namun tidak ada satupun yang membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. FAM bukan hanya dinilai lalai, mereka dianggap gagal total dalam proses administratif, hingga menimbulkan kecurigaan kredibilitas. Dan dari sinilah badai mulai mengamuk. Keputusan FIFA yang menggegerkan Asia Tenggara. FIFA menjatuhkan sanksi keras. 7 pemain naturalisasi dinyatakan bersalah memalsukan dokumen. Larangan bermain selama 12 bulan dijatuhkan. FAM dijatuhi denda ratusan ribu franc Swiss. Namun dampak terbesar bukan pada pemain, melainkan pada reputasi FAM di mata dunia. Malaysia tiba-tiba menjadi bahan perbincangan internasional, bukan karena prestasi, tetapi karena skandal. Media Eropa menyebutnya sebagai salah satu skandal administrasi sepak bola paling memalukan dalam dekade terakhir. Di Asia Tenggara, para analis menyebutnya malapetaka tersenyap yang kini meledak. Dan di Malaysia sendiri, supporter marah, pemerintah bingung, FAM panik, banding yang ditolak, pengadilan CAS menjadi pintu terakhir. Setelah banding ditolak oleh Komite Banding FIFA, FAM mengklaim bahwa mereka masih punya peluang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Banyak pihak menyebut langkah FAM ini sebagai terlalu optimistis, terlalu defensif, bahkan putus asa. Ketika sidang CAS berlangsung, atmosfer media Malaysia seperti menahan napas. FAM mengajukan argumen bahwa kesalahan yang terjadi adalah administratif, namun buruknya dokumentasi, lemahnya verifikasi internal, serta inkonsistensi kronologis membuat kasus ini sulit dibela. CAS menolak banding Malaysia. Dengan penolakan ini, seluruh dunia kini melihat FAM sebagai organisasi yang tidak memiliki integritas administrasi yang layak. Apakah Malaysia turun kasta? Secara resmi tidak. Secara reputasi ya. Secara formal, FIFA tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa FIFA menurunkan kasta sepak bola Malaysia ke level paling rendah. Namun dalam dunia sepak bola modern, ada 2 jenis penurunan kasta. 1. Penurunan kasta resmi, yang tidak terjadi. 2. Penurunan kasta reputasi, yang kini menimpa Malaysia. Dan yang dialami Malaysia adalah penurunan reputasi paling drastis dalam sejarah mereka. Efeknya sangat nyata. Federasi sepak bola negara lain mulai mempertanyakan integritas Malaysia. Sponsor mulai menarik dukungan. Talenta lokal kehilangan kepercayaan pada struktur federasi. Program naturalisasi kini dipandang kotor dan tidak kredibel. Dalam sepak bola, reputasi adalah modal penting. Dan FAM kini kehilangan modal itu. Supporter merasa dikhianati. Reaksi publik Malaysia adalah salah satu drama sosial terbesar dalam sejarah sepak bola mereka. Di media sosial, tagar yang menyerang FAM trending selama berhari-hari. Banyak supporter menyebut, lebih baik rombak FAM daripada rombak pemain. Ada pula yang menyebut kasus ini sebagai penghinaan terhadap jersey Harimau Malaya. Yang paling menyakitkan, kepercayaan yang hilang. Malaysia selama beberapa tahun terakhir berusaha keras membangun kembali martabat sepak bola mereka.
sistem liga diperbaiki, pembinaan muda mulai diperkuat, dan hasilnya mulai terlihat. Skandal ini merusak semuanya dalam sekejap. Masa depan gelap jika FAM tidak melakukan reformasi total. Apa konsekuensi jangka panjang? 1. Malaysia bisa dikucilkan secara diplomatik dalam sepak bola Asia. AFC dan federasi Asia lain bisa mulai meragukan integritas FAM. 2. Sponsor akan berhati-hati menanamkan uang. Industri sepak bola Malaysia bisa kehilangan ratusan juta ringgit dalam beberapa tahun ke depan. 3. Proyek jangka panjang timnas Malaysia bisa terbengkalai, termasuk visi lolos ke Piala Asia secara konsisten. 4. Program naturalisasi akan mati. Nama, pemain warisan, kini berubah menjadi stigma. 5. Supporter mulai kehilangan identitas sepak bola negaranya. Ini berbahaya karena sepak bola adalah olahraga nasional Malaysia. Adakah harapan untuk kebangkitan? Ya, tapi jalannya berat. Malaysia hanya bisa bangkit jika FAM mengakui kesalahan secara penuh, melakukan audit transparan, merombak struktur administrasi, mengganti pejabat-pejabat yang bertanggung jawab, membangun ulang kepercayaan publik, dan kembali fokus pada pembinaan pemain lokal. Ini bukan pekerjaan 1 atau 2 tahun. Ini pekerjaan 5 hingga 10 tahun. Namun sejarah sepak bola dunia membuktikan, federasi bisa jatuh, tetapi tidak semuanya benar-benar mati. FAM memang berada dalam titik paling rendah secara reputasi, tetapi kehancuran bisa menjadi fondasi kebangkitan, jika mereka memilih untuk belajar. Kesimpulan, tamat atau titik awal baru? Jika melihat reaksi publik, penolakan CAS, dan hilangnya kepercayaan secara global, maka istilah FAM Malaysia sudah tamat menjadi simbol kuat betapa berat krisis ini. Namun dalam dunia olahraga, hanya ada 2 pilihan, mati dalam diam, atau bangkit lebih keras dari sebelumnya. Kini seluruh Asia Tenggara menunggu, apakah Malaysia memilih untuk tenggelam, atau bangkit dari titik terendah mereka? Setelah penyelidikan, FIFA menjatuhkan sanksi berat. Ketujuh pemain tersebut dinyatakan melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA, falsifikasi dokumen, dan mendapat larangan beraktivitas sepak bola selama 12 bulan. Sementara itu, FAM didenda sebesar 350.000 franc Swiss atas kelalaian dalam proses verifikasi. Antara News 2bola.net 2, FAM awalnya mengklaim bahwa hal itu adalah kesalahan administratif. Dalam pernyataannya, federasi mengakui adanya kesalahan teknis dalam penyerahan dokumen, tetapi tetap menegaskan bahwa para pemain sebenarnya adalah warga negara Malaysia yang valid. Penolakan banding di FIFA langkah ke CAS. FAM kemudian mengajukan banding atas sanksi tersebut. Namun, Komite Banding FIFA secara resmi menolak semua argumen FAM. Keputusan ini diumumkan pada 3 November 2025. Menurut FAM, mereka akan menulis surat kepada FIFA untuk meminta motivated decision, alasan tertulis lengkap dari keputusan tersebut, sebelum membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, publik Malaysia tidak sepenuhnya mendukung langkah banding ke CAS. Banyak pendukung menilai usaha itu hanya akan membuang waktu dan tenaga, dengan suara seruan agar FAM menerima keputusan dan fokus memperbaiki akar masalah sepak bola di dalam negeri.